dia adalah sebuah fungsi, maka dia F itu akan terhubung terhadap I. Ya, jadi tentang fungsinya ya, fungsi adalah hubungan matematis antara suatu variabel dan variabel lainnya. Kemarin kita sudah tahu apa itu fungsi dan bukan fungsi ya. Jadi disebut fungsi itu jika semuanya memiliki pasangan ya di sebelahnya. Dimana sama daerah tujuan itu dimana fungsi adalah hubungan matematik antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Unsur pembentukan fungsi adalah variabel berubah dari suatu keadaan ke keadaan. Jadi yang disebut variabel itu atau pengubah sifatnya variasi. Misalnya kalau kita bicara tentang usia variabel bukan. Usia itu. Nah, kalau misalnya Pak pilihannya cuma satu itu aja. Saya ditanya, apakah Anda dapat beasiswa? Semuanya dapat beasiswa. Ya, berarti bukan variabel. Kalau variabel ya ada yang dapat, ada yang itu berarti variabel. Jadi dia nah, variabel itu terjadi variasi. Variabel berubah-ubah dari satu keadaan ke keadaan lain. Jadi dia berubah. Asalnya kalau misalnya kita ingin menjadikan pendekatan penelitian kita nanti ada variabel. Maka variabel itu kalau bisa jangan konstan. Itu aja, itu bukan variabel namanya. Misalnya itu berdampak kepada tidak berpengaruh. Misalnya apakah IPK dipengaruhi oleh lama belajar? Misalnya ternyata ada yang nggak belajar, ada yang lama belajar, tetap aja IPK-nya bagus. Berarti dia tidak berpengaruh. Karena mau dia belajar, bukan dia belajar, tetap aja IPK-nya bagus. Berarti lama belajar tidak mempengaruhi. Atau misalnya apakah bertanya kepada teman atau dosen atau siapa lagi, buku atau Google yang lebih berpengaruh gitu. Itu berarti ada variabelnya kan, karena ada bertanya kepada teman, bertanya kepada dosen, mana yang berpengaruh. Itu bisa disebut Pak. Ada pertanyaannya, ada dosen, ada yang lain. Kemudian jarak. Apakah jarak antara kampus dengan rumah itu mempengaruhi IPK? Saya dulu penelitiannya gitu, tapi saya pakainya supaya bertahan. Saya pernah meneliti S2 saya penelitian tentang mahasiswa ini. Itu adalah angka atau bilangan yang diletakkan tepat di depan variabel. Misalnya variabel itu kita lambangkan X atau Y. Maka yang di depan variabel bentuknya angka itulah koefisien. Misalnya 2X atau 2Y. Itu maka angka tersebut disebut dengan koefisien. Ada sifatnya juga konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah angka yang tidak didampingi oleh variabel. Jadi hanya angka saja. Dan sifatnya tetap konstan. Makanya disebut konstanta. Maka di dalam persamaan misalnya Y sama dengan 2 ditambah 3X, maka 2 ini sifatnya konstan, bukan variabel. Sedangkan X itu berubah-ubah, maka dia akan berubah. Maka secara umum fungsi itu adalah Y sama dengan Fx, di mana X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terkait. Terkait bukan terkait, terikat misalnya. Jadi variabel terikat atau variabel yang kita ingin ukur. Ya, misalnya variabel yang kita ingin ukur apa? Penjualan. Penjualan itu dipengaruhi apa aja sih? Oh, iklan. Kalau internet naik, maka penjualannya naik.
oh apa aja penjualan itu dipengaruhi oleh harga. Kalau harga naik, penjualan turun. Jadi dia dipengaruhi oleh yang lainnya. Nah, itu yang disebut dengan variabel Y yang disebut dengan variabel bebas. Sedangkan X itu variabel independen, kayak variabel bebas. Terserah itu mau mengukurnya pakai apa aja, tapi kalau bisa ada pilihan. Nah, Pak boleh nggak sih kita ingin mengukur gitu ya apa kemacetan di Jakarta dengan hujan di Bogor? Boleh, bisa. Jadi kalau hujan di Bogor maka Jakarta macet. Di Bogor mau hujan, ya terus ya Jakarta macet kan? Nah ini nggak bisa dihubungkan. Ya. Walaupun benar dua-duanya, Pak di Bogor hujan, Jakarta macet ya. Jakarta tiap hari macet, di Bogor tiap hari hujan gitu. Misalnya kejadian kayak gitu ya. Tapi itu nggak bisa dihubungkan. Jadi maka semuanya harus ada teori. Jangan sampai langsung memaksa-maksa masukin ya, menyambungnya. Misalnya juga ada komponen olahraga tentang variabel ya. Apa ada hubungan antara pakaian dengan kebobolan gawang? Jadi kalau kita pakai baju merah tak pernah kebobolan. Kalau pakai baju hijau silakan masuk. Emang langsung merah ya kan? Ya. Kadang-kadang pakai begitu juga. Begini begitu. Ada psikologis pakaian terhadap kebobolan gawang. Yang tadi ya. Adakah psikologis pakaian terhadap apa namanya lama belajar? Jadi kalau belajarnya lagi mau lama harus pakaiannya gimana gitu? Tapi bisa juga kan ya. Tapi intinya harus ada teorinya. Jangan sampai nanti melakukan penelitian atau nanti riset atau skripsi yang sifatnya nggak ada hubungannya, ya. Maka ini harus ada landasan teori. Lanjut ya. Fungsi linier merupakan bentuk yang paling dasar dan sering digunakan dalam analisis ekonomi. Fungsi linier itu ya disebut fungsi ya, minimal ada variabelnya. Ya, walaupun dia sama dengan 2 juga fungsi juga ya. Tapi itu garis apa namanya bukan ini dia sama dengan 2 ya udah. Walaupun itu fungsi dia sama dengan 2. Tapi dia fungsinya tetap tidak berubah. Fungsi linier ini merupakan bentuk yang paling dasar dan sering digunakan dalam analisa ekonomi karena fungsi linier biasanya menggambarkan pertumbuhan atau penurunan. Ya. Nanti kalau misalnya kita belajar tentang fungsi apa penawaran dan permintaan, biasanya fungsi linier. Di mana fungsi permintaan dan penawaran, ya itu nanti ada yang disebut dengan equilibrium. Equilibrium itu nanti kita akan belajar tentang perpotongan 2 garis, ya, di mana titik 1 dan 2 bertemu, kecuali dia sejajar. Nah, kalau dia sejajar, apakah bertemu? Bertemu itu kalau fungsi penawaran dan fungsi penawaran, fungsi permintaan dan permintaan. Tapi fungsi permintaan dan penawaran yang di mana nanti ada hukum penawaran dan hukum permintaan. Fungsi linier merupakan hubungan sebab akibat dalam analisis ekonomi misalnya ya, antara permintaan dan penawaran. Karena linier bentuknya sebuah garis ya, bisa dia ke bawah, bisa dia ke atas, naiknya. Ya, mana itu dari dua apa namanya dua data. Nah, baik permintaan dan harga itu akan ketemu. Jika harga naik maka permintaan, jika harga naik maka penawaran. Itu secara umum. Jadi ada, saya nggak tahu di sini berarti ada tentang ekonomi Islam. Ada ya. Ada pemilihan yang disebut pemilihan positif dan ini yang disebut pemilihan negatif. Ya, ini biasanya fungsi apa? Permintaan dan penawaran. Permintaan. Jika apa? Jika harga naik maka permintaan Turun. Ini mana ini? Kalau ini apa ini? Penawaran permintaan.
Kalau misalnya Y-nya di atas dan S-nya di bawah sini juga, tinggi juga kan? Berarti ini per ini udah belajar belum? Ya kan? Ini kan kalau misalnya coba X-nya dimulai dari sini, berarti Y-nya di sini dong, ya kan? Terus X-nya dinaikkan, Y-nya naik dong, terus gitu. Berarti ini apa? Yang permintaan lagi. Halo? Pusing, enggak kan? Iya. Belum itu, tenang aja. Gitu tenang Ini aja. adalah kemiringan nol. Tenang, nggak usah tenang. Ini adalah kemiringan tangga. Ya. Baik, titik potong dengan sumbu. Menentukan titik potong dengan sumbu Y, misalkan X sama dengan 0. Menentukan titik potong dengan sumbu X, misalkan Y sama dengan 0. Maka ketika kita ingin tahu titik potong di dalam sebuah persamaan, buat nilai X-nya adalah 0. 0. Kalau kita mau tahu potong sumbu Y, di mana dia akan berpotongan dengan sumbu Y, maka buat X-nya sama dengan 0. di mana dia akan berpotongan dengan sumbu X, maka buat Y-nya sama dengan 0. Bentuk umum fungsi linier adalah Y sama dengan A0 ditambah A1X, ya. Dalam bentuk eksplisitnya, ya, ini seperti ini, dan implisitnya adalah AX ditambah BY ditambah C. AX kemana? AX berarti koefisien X, ya, A, ya. BY berarti koefisien dari Y, kemudian ditambah konstan, ini sama dengan 0. Jika bentuk implisitnya X ditambah B ditambah C sama dengan 0, maka slope atau kemiringan itu bisa dicari dengan min A per B. Perhatikan, kalau sudah ada persamaannya, bukan titik ya. Kalau tadi kan titik. Kalau kita punya persamaannya, maka kita bisa hitung slope-nya atau kemiringannya dengan cara min A per B. Halo? Lihat ya. Kemudian kalau kita ingin membuat persamaan garis dari metode 2 titik, nah kalau tadi ya itu sudah ada persamaannya, kemudian mencari kemiringannya begini tadi min A per B, ya. Kalau metode 2 titik kita ingin mencari persamaannya sehingga benar dia sama dengan berapa X, berapa konstantanya, itu bisa dengan cara Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min Y1 dibagi X2 min Y1. Dan ini ya, mau dihafalin ulang lagi dari tadi, dari awal ketika menghitung M kemiringan bisa dihitung dengan Y2 min Y1 kalau dari dua persamaan, dua titik, Y2 min Y1 dibagi X2 min Y1. Kemudian untuk mengetahui kemiringan dari sebuah persamaan, maka bisa dengan cara M sama dengan A per B. A-nya itu adalah koefisien dari X dan B-nya adalah koefisien dari Y. Tapi dibuat dulu persamaannya AX plus BY plus C. Halo? Ya. Kalau Y-nya di sini sama nggak dengan di sini? Beda. Beda ya. Kalau misalnya Y sama dengan ya apa nih? C ditambah AX gitu ya. Ini BY gitu ya. Maka kalau di sini dia positif, maka sama dengan apa? AX ditambah dikurang BY ditambah C sama dengan 0. 0. Ya. Jadi dia lagi nih. Kalau dia di sini bentuknya B-nya 1 gitu kan. Kalau B-nya 1 kan berarti Y doang kan. 1 kali Y berarti B-nya adalah 1 maksudnya. Nah, maka ketika ketemu kayak begini, dia coba ada nggak ya di halaman ini adalah apa? Y, ini adalah X ya. Jadi kalau Y-nya 0 berarti Y-nya 0 sih ya. X-nya di
sini kan. Kemudian gambar lagi. Kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? 4 kali 0, ini 20. Min 5, maka Y-nya maka di sini 0, 4 gitu kan? 4. Karena sudah ada 2 titik, maka titik garis. Inilah persamaan garis. Halo? Pemiringannya diketahui. Ya. Jika pemiringannya diketahui dan satu titik diketahui, maka kita bisa buat persamaan. Halo? Ya. Tadi kalau misalnya Pak, kalau nggak diketahui pemiringannya, maka dibutuhkan 2 Titik. Ya, buat titik garis, ya kan? Tapi kalau misalnya cuma diketahui satu titik, syaratnya diketahui nggak pemiringannya. Kalau diketahui pemiringannya, maka kita bisa hitung. Ya, kalau bisa kita buat persamaan garis. Halo? Ini sambil ikutin yang di buku ya. Yang selanjutnya di dalam buku adalah ini ya. Tadi udah apa namanya satu, gitu ya. Kemudian X-nya berapa? X-nya sama dengan kecepatan kalau X-nya sama dengan ya. Pelan-pelan. Berarti minnya pindahin ke sini. Jadi berapa? 1,6 sama dengan 4,8 X. Nah, X sama dengan 1,6 dibagi 4,8. Ya. Maka bisa ditulis X sama dengan 0,3. Kalau sini saya ikutin. Nah, yang satu lagi mana nih? 1,6 ya. Yang satu lagi adalah ketika X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 4,8 dikali 0 dikurang 1,6. Maka Y sama dengan min 1,6. Ini ketika X sama dengan 0. 2 min Y1 bagi 2 min X1. Coba lihat bukunya. Masukkan ke sini. Y sama dengan Y dikurang 0. X dikurang X kurang 12. Pada dengan itu kan? Kemudian Y2 min Y1. Y2 nya berapa? 9 kurang 0. X2 nya 6 Nah, ini pindah ke sana, ini pindah ke sini bisa. Y dikali 6 min 12 kan? Yang ini pindah ke sana. 9 dikali X min 12. Halo? Udah nih. Berarti 6Y dikurang 12Y. Gitu ya. 9X dikurang 108. 108 nih. 9 kali 10 90. 90 tambah 18 8. Itu caranya kalau misalnya hitungnya bingung ya. Jadi 9 kali 12 pecahin aja ke 10. 9 kali 10 90 ditambah 9 kali 2 18. Berarti 108. Susah hitungnya ya. 6Y min 12Y dapat min 6Y ya kan? 9X min 108 tetap ya. Maka Y sama dengan 9X ditambah 6 kita berapa? 9 per 6 berapa? 1,5 X. Atau dikecilkan sama-sama bisa bagi 3. 9 kali 3 berapa? 3. 3 per 2X min bagaimana masih bisa tetap sama nih? 6 kali 15 18. 18. Nah.
udah 3/2 X 18. Ini Y-nya, ya kan? Kemudian nanti cari M-nya buat gambar ya. Atau mau pakai yang tadi, Y sama dengan 0, X sama dengan 0 ya. Nah, gambar grafiknya gitu kan. Ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan min 18. Caranya yaitu dengan cara ketika pertama X sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, maka yang terjadi Y sama dengan 3/2 dikali 0 dikurang 18, maka menjadi min 18. Dari sini min 18. Kemudian ketika Y sama dengan 0, maka persamaannya menjadi Y sama dengan 0 sama dengan 3/2 X dikurang 18. Maka X 18 pindah ke sana, 18 sama dengan 3/2 X. Jadi pindah ke sini 36 dibagi 3. Maka X sama dengan apa? 2 kali 18 dibagi 3. Ini coret bisa? Berapa? 18 jadi 6 berarti 12. Maka X 12 mana? X 12 ada di sini kan ya. Berarti dia gambarnya mana? Min Y1 4 ya. X min plus 6 jadinya ya. Kemudian Y1 min Y2. Y1 nya 4 dikurang Y2 dikurang Y1 ya. Kurang 4, kemudian 10 kurang oh salah. Berapa? 6,4. Berarti sini Y plus 4. Ini apa plus 4? Berarti Y plus 4 sama dengan 12/16 X plus 6. Gitu ya? Ini pindah ke sini jadi 16 Y plus 4 12 X plus 6. 16 kali Y 16 Y 16 kali 4 64. Nah, ini 12 X tambah 72 ya. Pindahin ke sana 16 Y sama dengan 12 X plus 72 min 64 gitu ya. 72 kurang 64 apaan ya? Berarti 12 X plus 8 Y min 6 gitu ya. Terus 16 hilang deh. Ini yang ini bisa coret-coret 12 sama-sama dibagi berapa? 4 3 per X tambah setengah ya. Inilah persamaannya. Gambar pertama adalah berapa dulu? X sama dengan 0. Y sama dengan 1/2. Y 1/2 di mana? Sini ya. 0,5. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Ketika Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 berarti 0 sama dengan 3/4 X tambah setengah. Nah, gitu ya. Gimana ini? Berarti X sama dengan tengahnya pindah ke sini. 3/4 dikali 21 gitu ya. 4,5. Kita pindahin ya. Jadi ke sini pindahnya setengahnya berarti min setengah
sama dengan 3/4 X gitu ya. Terus 3/4 nya pindah ke sini. Kan ini kali nih, jadi pembagi dong. Jadi min setengah dikali 4/3 gitu kan? Sama dengan X. Halo, yang buka. Maka X sama dengan min setengah kali 4/3 ya. Ini ke sini. Dari sini, jangan. Ini 2 2, jadi min 3 min 2/3 ada di mana? Ini X nya min 2/3, berarti ada di sini. Berarti ada di sini min 2/3. Maka gambarnya begini.